Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmawati dari jurusan Hukum di Untas Borneo Tarakan. Saya di sini akan membawakan materi hipotek dari hukum perbankan dan jaminan. Submaterinya adalah pengertian, sifat dan ciri, asas-asas, subjek, objek, serta lahir dan hapusnya hipotek. Kata hipotek berasal dari hukum Romawi, yaitu hypotheka. Dalam bahasa Belanda disebut onderzetting. Dalam hukum Indonesia adalah pembebanan. Menurut ketentuan pasal 1962 KUH Perdata, yang dimaksud dengan hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil gantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Sifat dari hipotek ini adalah absolut, droit de suite, dan droit de préférence. Ciri-cirinya itu perjanjian aksesorir, verhalsrecht, dan onderbar. Asas-asas hipotek. Dalam buku hukum perdata berjudul Hak Jaminan Atas Tanah dari karangan Sri Swedewi, dalam buku tersebut menjelaskan mengenai asas-asas hukum yang penting dibuat dalam hipotek. Antara lain, pertama, asas publisitas. Artinya harus didaftarkan dalam register umum, yaitu harus ada pihak ketiga yang mengetahui hipotek ini. Sedangkan akta resmi dari hipotek harus didaftarkan ke seksi pendaftaran tanah. Kedua, asas spesialitas, yaitu artinya hipotek hanya bisa dibuat untuk benda-benda tertentu saja. Benda-benda yang dimaksud yaitu harus terikat sebagai tanggungan, misalnya benda yang memiliki wujud, jelas letaknya, dan juga jelas besar dan batas-batasnya. Terakhir, asas tak dapat dibagi-bagi. Maksudnya adalah hipotek membebani seluruh objek yang dihipotekkan, yaitu meskipun utang tersebut sudah dibayar sebagian, maka hal ini tetap tidak bisa mengurangi tanggungan hipotek. Subjeknya, yaitu pertama pemberi hipotek, yaitu mereka sebagai jaminan memberikan suatu kebendaan atas bendanya yang tidak bergerak. Biasanya mereka mengadakan suatu utang yang terikat pada hipotek, tetapi hipotek atas beban pihak ketiga. Kedua, penerima hipotek, yaitu pihak yang meminjamkan uang di bawah ikatan hipotek. Objeknya bisa dilihat di pasal 1964 KUH Perdata. Pertama, benda-benda tak bergerak yang dapat dipindahtangan beserta segala perlengkapannya. Kedua, hak pakai hasil atas benda-benda tersebut beserta segala perlengkapannya. Ketiga, hak numpangkaran dan hak usaha. Keempat, bunga tanah baik yang dibayar dengan uang maupun yang dibayar dengan hasil tanah. Kelima, bunga seperti semula. Keenam, pasar-pasar yang diakui oleh pemerintah beserta hak asli merupakan yang melekat padanya. Nah, seiring perkembangan zaman, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dengan adanya undang-undang ini, maka seluruh benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah yang akan dijaminkan memakai hak tanggungan. Sedangkan hipotek ini diperuntukkan untuk kapal yang memiliki berat di atas 20 meter per kubik. Dasar hukumnya ada di pasal 314 ayat 3 KUHD. Kedua, Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Norges 1993 yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2005 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Lahirnya hipotek. Bila mana segala ikatan hipotek harus didaftarkan dalam register umum agar setiap orang yang mengetahuinya sebagaimana diatur pada pasal 1979 BW. Pertama, pendaftaran ikatan hipotek harus dilakukan dalam daftar-daftar umum yang disediakan untuk itu. Kedua, dalam hal tidak ada pendaftaran, hipotek itu tidak mempunyai ikatan apapun, bahkan juga terhadap kreditur yang tidak mempunyai ikatan hipotek. Nah, seperti yang saya sebut sebelumnya, bahwa objek dari hipotek tidak lagi pada hak atas tanah, tapi pada kapal laut yang berbobot lebih dari 20 meter per kubik. Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal di Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal. Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. Sebagai buktinya, setelah dibebani hipotek kepada penerima hipotek diberikan gros akta hipotek kapal. Hapusnya hipotek. Ini bisa dilihat dari ketentuan pasal 1209 KUH Perdata. Nah, itu adalah pertama karena hapusnya perutangan pokok, kedua karena pelepasan hipoteknya oleh si berpiutang, terakhir karena penetapan tingkat oleh hakim. Sekian dari informasi saya mengenai materi hipotek. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.